Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di gelaran The Bright Side Show bersama saya Rizky Fahli, host kesayangan kalian. Wah, bangga-banggain diri sendiri. Kenapa gue berpakaian seperti ini di episode yang spesial kali ini? Karena narasumber yang bakal ngobrol bersama kita kali ini adalah mantan penderita COVID. Jadi makanya gue harus berpakaian lengkap APD gini. Ayo kita panggilkan mantan pasien COVID yang sudah sembuh, alhamdulillah. Kita bakal gali bagaimana pengalaman beliau berperang dan berjuang dalam kemarin menjalani penyakit COVID-nya. Kita sambut kehadiran. Silakan. Ngapain? Ngapain lo pakai APD? Ini nih contoh yang berlebihan nih, stigma dan diskriminasi. Bro, kan harus COVID. Jangan sampai droplet yang lu bawa ini kena muncrat juga, bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, harodang bener ya, lu sampai habis nginterview gue pakai APD ya? Nggak mau kan? Udah cukup. Tapi yang penting sekarang kondisinya kan udah kembali sehat ya. Udah sehat. Tapi bener loh, ini penderita COVID, mantan penderita COVID. Ucai, alhamdulillah. Alumni COVID 2020. Alumni COVID 2020. Jadi sebelum tahun baru kena COVID. Nah, kemarin kan. Jadi dalam sejarah pandemi di dunia ini, sambil nyopot. Oh iya, dunia masih ada ini. Asli. Saya ada di daftar absen, bangga. Iya, di episode sebelumnya juga kan udah disebutin tuh. Udah disebutin. Ucai nggak bisa hadir karena sakit. Iya. Waktu itu belum tahu tuh apa sakit apa, ternyata COVID. Dapet COVID ya, Cai. Tapi gue nggak posting di sosial media misalnya, gue COVID, nggak kayak gitu. Soalnya pertimbangan gue nggak posting bukannya malu atau kayak gimana ya, karena gue lebih suka ngumumin kesembuhan dibanding gue ngumumin kena penyakit. Nah gitu, gue lebih aura itu lebih senang baca yang si ini sembuh dari COVID. Nah itu kan lebih menambah imunitas terhadap orang yang membacanya. Kalau misalnya ini kena COVID, kabeh we COVID gitu. Makanya. Nah ini kan penderita COVID yang sangat ceria sekali ya. Maksudnya, tapi kita jangan penderita COVID yang paling ceria. Terus bangga. Enggak, maksudnya yang harus kita ambil kan ada sesuatu yang harus kita ambil dari sini, dari pengalaman Ucai yang kemarin. Yang lumayan banyak cerita. Banyak cerita, makanya kita bakal gali-gali nih. Di episode kali ini kayaknya gue mulai dieksploitasi nih. Kemarin kisah hijrah. Apa? Sekarang kisah COVID. Iya. Jadi nggak apa-apa, ceritanya dulu waktu kemarin gimana sih? Jadi gue tuh awalnya waktu biasanya gue ke kantor itu kan selalu minum habatus sauda kan, untuk kayak Tibun Nabawi lah, selalu gue jalanin madu habatus sauda. Tetap menjalankan ikhtiar karena gue konsep gue memahami pandemi COVID ini tuh, gue percaya virusnya memang ada, tapi gue nggak mau berlebihan menanggapinya. Tapi gue juga meyakini ada juga yang bermain dengan virus ini gitu kan. Nah, tapi yang intinya tetap ikhtiar kan. Gue tetap pakai masker, tetap jaga jarak dan segala macamnya. Jadi gue udah ngejalanin itu ya. Ternyata takdir berkata memang harus dapat juga pengalaman. Udah pakai masker, udah pakai apa, kalau udah di daftar absen udah ada ya sudah gitu kan. Oke, yang penting ikhtiarnya udah maksimal. Tapi ketika kena, nah inilah yang harus kita kita kenali dulu gitu ya, apa yang harus dipersiapkan ketika kena. Jadi waktu itu gue kan termasuk yang jangan dikit-dikit swab, gue kan agak malas kan itu. Udah mau lihat. Jadi sempat absen dari mana-mana juga, nggak hadir kemana-mana. Ucai katanya, nelfon Cai,
ayo syuting, naik Bright Side Show. Nggak bisa, lagi bed rest, nggak ngomong. Nggak ngomong. Nah, itu tuh belum tahu. Memang belum tahu juga kan, makanya emang kayaknya lagi berikhtiar agar bisa sembuh juga ya. Nah, waktu ternyata pas udah jarang minum habat tuh kena masuk angin terus demam. Oh, memang ada kecapean juga sebelumnya tuh? Iya. Kan gue motor-motoran terus tuh, lumayan kalau di Bandung tuh, rumah gue daerah Kiara Sari, Kiara Condong sana. Kantor di Jalan Semara. Jadi kan sekitar 10 kilo kali ya sekali jalan ya. Iya, bolak-balik terus, belum ngantar anak ke sekolah gitu kan. Nah, itu kan butuh stamina yang tinggi juga, makanya gue sering minum Habats. Waktu itu Habats gue habis. Nah, waktu itu pas Habats habis tuh stamina memang agak turun waktu itu. Daya tahan tubuh terhadap inilah masuk angin segala macam tuh agak. Memang jadi ada faktor kecapean juga. Kecapean masuk angin. Gue bilang, gue sering sih ngalamin ini, jadi udah aja nggak, maksudnya husnuzon aja gitu ya, belum prasangka baik, bukan apa-apa. Tapi lama-lama memang gejala yang paling identik sama COVID itu memang salah satunya adalah demam. Dan nafas yang pendek. Demamnya berapa hari tuh? Berapa malam? Seminggu. Sampai seminggu ya? Waktu itu sampai seminggu memang, tapi diiringi sama nafas yang pendek itu ya tadi? Pendek. Biasa tarik nafas kan panjang. Panjang. Nah, ini kalau ini cuman segitu tuh, dibatas, jadi ditakar kayaknya nafasnya segitu. Ini mulai nggak bener nih gitu kan. Istri juga udah mulai curiga. Udah mulai ngeh gitu setelah demam seminggu gitu. Udah demam seminggu, terus udahlah swab aja gitu. Atau ke klinik dulu, ya udah ke klinik. Taunya di klinik pun ketika sudah masuk ke ruang dokternya udah pakai APD kayak gitu. Sebelumnya kan ditanya dulu ada demam nggak di luar, itu ditanya. Pas sudah masuk ke ruang dokternya udah pakai APD. Saya nggak akan periksa kamu di sini ada demam. Ya udah, ini resepnya ambil di bawah. Udah langsung gitu. Jadi udah langsung dijudge gitu ya? Udah balik gitu ya? Cuma ada demam, cuman satu kan yang permasalahannya demam. Ya udah suruh akhirnya di bawah tebus obat. Agak bete juga sih. Aduh, kok gini banget ya? Nggak dipegang-pegang banget gitu ya? Nggak diukur, nggak ada gini kayak zaman dulu gitu. Ternyata ya mereka mungkin ada protokol kesehatan yang sudah jadi aturan di klinik itu kayaknya. Akhirnya ya udahlah. Tapi penasaran nih obat apaan nih gitu. Browsing lah ya. Cari tahu ya. Tanyalah ke saudara yang dokter juga, ternyata ya itu obat yang biasa dikasih ke orang yang kena COVID. Jadi gitu. Kayaknya pas itu udah kayak lu COVID dah, udah ada kayak gitu. Dari klinik ya. Tapi dari situ akhirnya puncaknya adalah ketika istri tadinya nggak apa-apa, nah istri penciumannya hilang. Penciuman, jadi si nggak bisa mencium bau masakan, bau parfum apa tuh hilang. Jadi dari situ udah yakin tuh istri udah, ini mah kena kayaknya. Si Ucai kayaknya kena, walaupun gue penciuman masih bisa, gue bisa nyium wangi sabun apa segala macam masih bisa. Tapi Ucai lebih ke sesek ya, jadi lebih ke nafas pendek. Tapi istri pun akhirnya nafas pendek juga. Ada gejala kayak gitu ya? Udahlah ini mah swab aja. Akhirnya di swab, ternyata saya sama istri tadinya kan sampai ini dulu kan swab mahalnya 900.000. Nah, akhirnya ke puskesmas dulu. Ke puskesmas taunya lama, udah mah antri lama, ternyata nggak bisa langsung swab. Katanya nanti juga kalau udah di swab hasilnya lama lagi katanya. Keburu. Ini kan. Nah, akhirnya jadi swadaya ya, mandiri aja mandiri di Jalan Riau, ada di Sariningsih. Dekat Riau 11 tuh. Gitu. Untung nggak masuk Riau 11 ya. Gitu ya. Kalau yang belum tahu tuh Riau 11 ya itu SRJ. RSJ, oh ya tuh. Rumah sakit Jiwo. Nah, di situ akhirnya di swab. Alhamdulillah, nggak tahu kenapa ya di swabnya nggak kayak lebay-lebay kayak yang artis-artis kan di swab kan sampai sampai kayak gitu kan. Ini mah gue diem ya, terus pas lagi dimasukin jangan ini ya, jangan gerak. Oh ya udah, masukin terus dia tek, udah aja. Jadi kalau bentar cerita dikit ya biar audiensnya pada tahu nih proses swab tuh kayak gimana sih, apa aja yang dilakukan PCR ya, swab PCR kan itu ya. Jadi ada kayak apa sih, kayak pinset bukan pinset, kayak kapas gitu ya dimasukin ya atau gimana? Bukan, ada alatnya sih. Testernya gitu. Kayak plastik yang tipis. Kayak test pack gitu kali ya, gitu ya. Terus dimasukin terus ke hidung. Dia agak diputar gitu. Sampai ujung mana hidung? Ujung ini. Atau tapi nggak dalam banget, sampai ujungnya doang mentok, kalau udah kena sama dia diputar.
Gitu. Wah, lumayan linu ya kayaknya ya. Tapi ternyata nggak kayak kan lihat artis-artis ada ada sampai gitu kan. Ternyata nggak gitu juga ya. Coba relax aja pas udah. Jadi tips juga ya, kalau mau di swab, mending diem aja, terus jangan sampai diginiin mulutnya jangan gitu. Jangan dikencengin gitu kali ya. Jadi itu yang bikin sakit kali ya. Taunya dibiasain, malah dia seneng sih dokternya tuh gitu. Nah gitu. 2 kali. Yaudah. Oh jadi dua lubang. Nah dari situ istri udah aja pulang. Pas pulang sehari kemudian kan cepet ya itu. Hasilnya langsung keluar lah gitu ya. Hasil di WA gitu positif. Udah langsung sama saudara dijemput, saudara pakai APD karena disuruh saudara kan ada yang dokter juga. Udah pakai jas hujan aja sama windshield kacamata sama masker kan udah. Jadi Ucai sama istri juga memang pakai itu. Karena mesen Grab semua nolak. Karena terlalu jujur gue. Iya. Gue mau ke ini nih rumah sakit, tapi ini lagi mau COVID gitu. Oh nggak bisa mas kalau kayak gitu. Iya. Pada takut semua ya. Jadi sudah merasakan lah ditolak gitu ya. Cuman ya emang wajar gitu ya. Semua orang juga pasti takut. Nah dari situ ya udah masuk dirawat lah ya, masuk ke rumah sakit di Kebonjati ya di Bandung ya sampai 10 hari. 10 hari ya? 10 hari. Isolasi. Tapi memang awalnya memang udah isolasi mandiri itu sebelumnya kan demam itu ada berapa hari itu, seminggu ya? Iya, seminggu ya? Jadi kurang lebih 2 minggu lah. Kalau Ucai sendiri ya? Gue ngalamin yang namanya, cuman seminggu itu tuh setelah minum obat dan ada kiriman dari teman dan saran juga dari beberapa ustadz minum Quds Hindi. Quds Hindi, nah itu Quds Hindi itu apa sih Quds Hindi isinya? itu nanti coba ditampilkan ya. Tampilkan. Ingetin ya, nanti ada gambar Quds Hindinya biar orang tahu. Jadi kayak serbuk dari kayu Hindi katanya sih, akar. Dari India katanya itu ya. Namanya juga Quds Hindi gitu kan. Nah, itu kan salah satu herbal juga yang memang ternyata kata Ustadz Adi Hidayat dalam tausiahnya ditemukan hadisnya yang sangat dekat dengan gejala-gejala yang dialami orang-orang yang COVID. Sesak nafas, yang ngalamin masalah pernafasan gitu ya? Nafas, demam segala macam. Dan itu sudah dicoba ke temannya sendiri dan ternyata sembuh gitu kan. Dan akhirnya kalau gue yang memang sangat menyukai Tibun Nabawi, gue langsung wah ini udah yakin beriman gue sama ini udah langsung aja dibanding sama ya obat konvensional ya boleh lah, cuman gue lebih suka sama yang memang ada hadisnya gitu. Jadi setelah yakin minum itu udah rileks, ternyata nafas udah mulai panjang, demam udah hilang, tapi ya itu harus ke rumah sakit. Jadi kalau gue sih datang ke rumah sakit itu udah dalam keadaan hampir sembuh, tinggal sedikit lagi lah kayaknya mah. Terus istri mah dalam keadaan memang lagi parah-parahnya. Itu ya kemarin sesak napas gitu. Ucai mah udah lewat ya masa sesak napasnya itu ya. Jadi setelah direview lagi, kenapa gue pas ke rumah sakit kok udah selesai ya, nafas gue udah enak dan demam gue udah hilang. Terakhir gue minum apa? Oh iya, Quds Hindi. Jadi Quds Hindi itu ya? Quds Hindi itulah yang memang bagi gue setelah minum itu merasakan luar biasa nikmat ya. Ini pengen nanya juga Coy. Kalau misalnya lagi dalam isolasi di rumah sakit ya. Rumah sakit katakanlah itu kan dia pakai pengobatan cara medis ya, medis. Jadi mereka punya metodenya sendiri, ada obat tuh. Obat yang mereka bikin gitu dari pabrik. Nah, itu boleh nggak sih dikombinasiin gitu pakai Quds Hindi ketika isolasi itu atau boleh. Ada larangan atau segala macam? Bahkan gue sangat nge-branding sekali. Jadi malah duta duta Quds di sana. Dokter-dokternya datang pakai APD semua di meja obat gue sama gue dijajarin paling pertama itu Tibun Nabawi, madu, probiotik herbal, Quds Hindi gitu ya, Habatus Sauda. Di depan. Di belakang baru obat yang lain gitu. Tapi mereka nggak menegur sama sekali dan mereka respect ya dengan pilihan dan mereka pun hanya bilang ya paling jeda aja setelah obat makan minum obat dulu dokter, nanti minum obat dokter tuh setelah ditanya-tanya ini isinya apa aja ternyata rata-rata vitamin ya. C, vitamin D. Karena kan di dalam ruangan nggak dapat matahari itu. Akhirnya vitamin D-nya didapetin juga dari situ dan vitamin C-nya harus dosis tinggi. 1000 lah, 1000 atau lebih kayaknya kalau nggak salah. Nah, disitulah
Sonsi pakai sonsi. Sonsi mah nggak 1.000 ya. Ya model-model kayak gitu lah. Jadi ikhtiar boleh tuh vitamin C yang ribuan lah itunya dosisnya. Nah disitulah kerasa banget gitu ya ketika gue konsumsi Habats, Coach Hindi, probiotik, madu. Udah istri pun hanya sekitar seminggu lah, 6 hari 7 hari itu udah membaik. Nafas sudah enak, udah lumayan. Ini udah. Ternyata gejalanya sama ketika gue di rumah waktu awal-awal ya, sebutlah isolasi mandiri ya. Ketika gue di rumah minum Coach Hindi, madu dan segala macamnya selesai ternyata. Nah itulah yang membuat gue yakin bahwa COVID bisa disembuhkan asal kita tahu ingredients yang harus kita konsumsi apa aja. Gitu. Tapi ini jangan dijadiin dalil ya. Ini dari pengalaman. Kalau dalil silakan. Subjektif ini pengalaman pribadi Ucai. Jadi konten ini sebagai Ucai sharing karena udah ada pengalaman yang memang benar terpapar kemarin ya. Iya. Dan gua nggak nyebut juga Coach Hindi adalah obat COVID. Yang paling benar gitu ya. Jadi ini cocok dengan Ucai. Iya. Gitu. Jadi untuk bentuk ikhtiar. Di rumah harus sediakan itu, ya karena gue ngelihat fenomena sekarang gitu ya, orang-orang yang kena COVID tuh udah umum gitu, dari teman sendiri, memang kerasa banget, jadi artis-artis, ustadz-ustadz, ya. Apalagi ustadz ya ulama gitu ya, orang-orang yang dekat dengan air wudhu, orang-orang yang paling sering instant shock, ya. Ketika wudhu menghirup air ke hidung dan dikeluarkan dengan nyingsring istilah Sundanya mah gitu dikeluarin kan. Dan itu memang metode itu juga dipakai kan? Metode itu sangat disarankan. Jadi masukin air buat ngeluarin gitu. Sampai pakai disemprotin bikin aja jarum gitu. suntik itu, tapi disemprotin ke hidungnya buat instant shock lebih banyak lagi. Kayak dikuras gitu sih dalam dinding-dinding ujung-ujung hidung tuh ya. Jadi ikhtiar untuk kita terbebas dari virus atau setidaknya terhindar lah ya. Pencegahan tuh memang ya sudah 1.400 tahun yang lalu udah dilakuin sama orang-orang terbaik Nabi, itu ya. Nabi dan para sahabat ya. Jadi kalau kita yang muslim ya, kita yang muslim rujukannya itu dan sangat terbukti ya untuk beberapa isu istilah berupa laporan lah. Kalau gue paling seneng ngumpulin berita sembuh. Karena dikasih tahu kan, ini sembuhnya kenapa? Gue cuman minum teh ditetesin 1 tetes minyak kayu putih setiap hari, minum itu sembuh. Sama dibalur minyak kayu putihnya. Minyak kayu putih kan menghilangkan virus. Gue juga kalau ini suka dibalur ke sini minyak kayu putih. Itu salah satu ikhtiar. Ini simpan, save. Coach Hindi ternyata gini, ada dalilnya gini, simpan. Jadi ngumpulin, di-compile ya. Iya, di-compile data-data orang sembuh tuh kita coba aja lakuin itu. Dan ternyata ya di COVID juga kan, kalau nggak salah ya gue baca di artikel tuh 80% orang ya sembuh gitu kan. Yang ternyata yang meninggal tuh mereka yang punya sebelumnya penyakit bawaan. Emang ada histori ya, histori. Sama kayak kita kena misalnya demam berdarah gitu ya. Kalau tubuh kita memang lagi udah punya histori penyakit yang parah dan memang tidak tertolong ya sudah. Memang lagi imunnya lagi juga drop gitu ya. Itu yang mungkin yang bikin jadi kondisinya jadi bisa bikin nggak selamat gitu. Nah ini gue sempet nih ada nge-save kenapa sih ada yang meninggal ketika kena COVID gitu ya. Walaupun jumlahnya tidak sebanyak yang sembuh. Nah ternyata pemicu kematian pada pasien virus COVID ini yang pertama itu penyakitnya ya. Salah satunya adalah diabetes. Oh itu yang rentan ya, orang-orang yang ada diabetes itu yang rentan salah karena satunya. Karena sistem imun atau daya tahan tubuh relatif melemah sehingga sulit memerangi infeksi. Karena dia kan ada infeksi ya kalau kena virus tuh gitu. Dan itu butuh penyembuhan yang memang kalau gue dengar sih dari probiotik ya, penyembuhan untuk setelah kena COVID itu. Makanya gue masih minum probiotik. Terus kalau yang manis kayak gua gitu gimana? Standar banget ya. Jadi ada 4 ini ya disebut diabetes, terus penyakit jantung dan pembuluh darah. Ya, jadi yang punya penyakit jantung dan pembuluh darah itu rentan juga untuk terkena COVID. Kalau kena COVID ini memang ada kemungkinan gitu ya, nggak terlalu ini, karena lebih tepatnya kasus COVID-19 ini yang meninggal rata-rata usia 60
sampai 75 sebagian 60 tahun besar ke atas. Sebagian besar ya. Memang yang udah Dan rentan. 75% memiliki penyakit jantung. Nah, itu berarti mayoritasnya penyakit jantung ya. Yang ketiga ini depresi. Nah, ini banyak Ini ternyata juga yang meninggal karena sebelum ada COVID deh. Ada orang stres meninggal, ada nggak? Ada ternyata kan penyakit pikiran. Nah, GERD kayak asam lambung naik terus. makanya bukan hanya Strike. perkara hal-hal yang diminum, yang dikonsumsi, tapi juga ada perkara psikologis yang harus kita tanamkan. Jangan sampai pas kita di swab terus positif, kita langsung merasa hina, merasa paranoid akan meninggal, nah, segala macam. Padahal ya kalau di Islam ya kita harus ridho, udah. Itu dong. Ridho lagi. Kita jadi Ridho lagi keluar. Kalau kena penyakit apapun ya, mau COVID kayak mau apa kayak mencret kayak segala macam, ya ridho aja. Karena mudah-mudahan ini adalah sebagai pengukur dosa. Kan udah Cara relax. kita udah. Inilah kenapa mindset kita harus relax ketika kena COVID itu ya udah karena memang kita udah memang terdaftar mungkin ya di daftar absen pandemi 2020 kemarin kena COVID ya sudah gitu kan, harus ridho dan tetap ikhtiar untuk sembuh gitu kan. Ikhtiar untuk sembuh dan tetap semangat. Intinya jangan sampai kita malah ngedrop mikirin wah orang bakal menjauh apa segala macam. No man gitu. Gini coy, gue mau nanya nih. Itu kan tadi ya salah satu triknya juga buat untuk nggak stres. Tapi di awal-awal jujur nih, di awal-awal ada hasil positif dari dari swab, terus lu kaget nggak sih atau gimana, atau kayak aduh sempet deg-degan atau gimana gitu, ada nggak sih? Banget sih enggak, karena udah ngelihat gejalanya ya. Istri udah hilang penciuman, udah nafas pendek, gue juga udah nafas pendek, jadi udah siap gitu, udah gue sama istri udah kalau kena ridho ya udah. Jadi udah di mindsetkan gitu ya, harus kita gitu. Yaudah, jadi gue pas tuh kan COVID ya udahlah jadi. Wih, ya, COVID gitu. Spirit itu juga memang harus kita bangun ya. Jadi gue maksudnya anehnya tuh gue ada rasa bangga juga, nggak tahu kenapa, karena yang kena COVID kemarin kan wah Ustadz siapa misalnya kan Syekh Ali Jaber gitu kan, Agim gitu, wah barengan sama Ustadz ya gitu. Pas kena juga tuh gitu deh. Kayaknya digugurkan juga nih dosa-dosanya, amin gitu ya kan. Jadi kayaknya kan ujian para ustadz itu kan luar biasa gitu kan. Ya mudah-mudahan lah saya yang remah-remah ini juga yang dosanya wah udah nggak karuan gitu ya, mudah-mudahan lah digugurkan. Jadi mindsetnya ya kita harus ridho, harus terima, tetap ikhtiar dan tetap positive thinking. Kalaupun ada yang melakukan stigma dan diskriminasi terhadap kita, ya udah itu ujian kesabaran. Jadi udahlah, relax gitu kan. Kayak tadi kalau ada orang yang kayak sekarang kan udah ke inilah udah alhamdulillah hasil swab pun udah negatif. Terus tapi kan orang-orang sebagian udah pada tahu gitu. Beberapa orang-orang teman-teman yang dia ini mantan penderita nih. Nah, terus kayak ada yang sebagian mau salam apa kabar, jadi malah salamnya gini gitu. Terus kayak yang ada nggak sih, banyak nggak sih teman-teman yang ditemuin? Ada. Tanya beberapa? Ya ada sih. Cuman jangan disebutin namanya. Iya nggak usah. Tapi ada yang ya? kayak gitu sampai ya. Kayak masih parno gitu ya mungkin ya. Gue ngelihatnya ada tipikal ya. Yang pertama tipikal orang yang memang dia paranoid karena banyak menyerap informasi tanpa solusi. Ya, kenapa tanpa solusi? Dia hanya menyerap bahwa nanti si virus ini teh berkembang biak lagi, bermutasi. Udah kayak di film-film gitu. Bermutasi jadi ini gitu. Kan jadi kayak ketakutan yang terus kegulung-gulung gitu ya. Ya udah kalau bermutasi solusinya apa? Kalau kita masyarakat awam kan gitu. Sok dok, mutasi nih gitu COVID. Pada berubah jadi monster, jadi vampir, jadi apa gitu kan. Terus solusinya apa? Kita mah minta solusi aja lah gitu kan. Kita mah bodoh soal masalah mengatasi yang kayak gini kan. Ternyata nggak ada kan. Mereka cuma bilang ini bakal bermutasi, ini gini. Jadi fear yang mereka terima tuh. Jadi yang mereka tangkap cuma fear-nya aja, ketakutan. Karena yang ngomongnya dokter, tapi ternyata dokternya nggak ada solusi juga. Solusinya tetap aja jaga jarak apa segala macam. Kita udah jaga jarak apa segala macam gitu kan. Tapi ya masalah nanti kena mah ya udah pakai masker juga ya gue kena gitu kan. Jadi
ya kembali lagi ya ke masalah faith kita ya, bahwa benar. kita mah positioningnya tetap menjalankan protokol kesehatan, tetap ikhtiar, tapi jangan pula berlebihan gitu kan, karena ada juga yang akhirnya dia jadi serba salah gitu kan, ketemu serba salah apa segala macam. Yang kedua, ada pun yang nggak peduli. Yang cuek tuh, makanya. Lu kemarin COVID tuh, udah gitu, udah. Gue sih nggak peduli. Lu COVID hari ini juga di depan gue nggak peduli. Ada yang kayak gitu ada. Jadi kayak pemakan teori konspirasi ya. Jadi udah makan bulat-bulat aja teori konspirasi gitu. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang teman ya, istri gue kemarin hilang penciuman tapi sama gue diginiin aja. Udah nggak apa-apa. Ini gue beliin buah-buahan, beliin makanan segala macam. Akhirnya berapa hari kemudian dia penciumannya udah normal lagi dan dia udah nggak ada sakit apa-apa lagi, padahal nggak di swab. Tapi dia yakin kayak dalam hatinya ini kayaknya COVID dah. Cuman kayaknya biar nggak usah riweh, udah mas swab mahal 900.000. Iya bener, gitu mendingan lo beliin buah-buahan ya. Gitu kan. Mendingan langsung ke solusi aja. Gitu solusi kan. ya. Karena ya itu tadi. Di rumah sakit pun baliknya juga dikasih vitamin dong ya. Kebukti ya maksudnya. Terapi di sana kecuali memang udah kayak yang sesek banget gitu ya. Sampai ada nggak sih di sebelah lu yang pakai alat bantu tuh sampai yang ujung kamar sebelah sana ada sih orang tua. Tapi ya kelihatannya memang udah tua banget gitu. Jadi ya itu mah udah ini. Cuman yang muda-muda mah sebelah kamar gua muda. Sebelahnya lagi istri gua gitu kan. Terus ternyata pas udah sembuh 10 hari itu keluar bareng gitu. Pas keluar kamar masing-masing tuh di absen bareng gitu. Jadi kayak yang pada muda mah pada udah aja keluar gitu kan, biasa gitu, dan akhirnya mereka ya berkegiatan lagi gitu. Dan yang udah negatif itu memang katanya bakal punya potensi juga kena lagi COVID, tapi reaksinya tidak akan separah yang awal. Karena gue imunitasnya sudah terbentuk dengan udah belajar ya. Sudah belajar. Jadi gue udah dikuliahin nih imunitas gue sama kena COVID kemarin. Jadi justru yang belum kena nih harus siap-siap. Nah, gini loh. Ya siap-siapnya itu tadi ya, ingredients menu-menu tadi ya. Tadi ikut hindi, madu, habat, vitamin C dosis tinggi, makannya enak, buah-buahan. Oh ya, sama kurangi karbohidrat. Karena menurut dokter ya di rumah sakit sana, COVID itu senang menghinggap di karbohidrat. Stay di karbohidrat, di karbo. Jadi lebih banyak makan protein. Jadi telur, daging, segala macam, hajar aja sekarang. Saat baik gitu, gitu kan. Kita makan enak terus sekarang. Paling bokeh. Makanya kata dokter kita juga kan, obat COVID apa sih? Mangan, kerja, maskeran. Udah. Udah kayak gitu lah. Pokoknya makan aja. Jadi ya lupakan dulu diet gitu. Jadi kita ya harus memang jaga stamina dulu sampai udah kuat, ya baru kita latih lah dengan Tibun Nabawi terus. Nah, apa yang bisa diambil sih? Ini satu lagi tadi ada. Tadi apa kan, terakhir? Belum ya? Belum semua ya? Belum. Tadi kan yang 4 ya, ada 4 ya. Yang menyebabkan kematian tuh rata-rata diabetes, penyakit jantung dan pembuluh darah yang udah parah, depresi yang udah orang-orang yang terlalu paranoid lah dengan penyakit ini. Dan yang keempat, penyakit pernafasan kronis. Oh iya, itu mah kan udah pasti ya. Karena memang COVID ini menyerangnya ke pernapasan ya. Jadi awal. Yang justru yang meninggal memang yang udah punya riwayat yang kronis-kronis. Jadi ya buat kita yang mungkin nggak ada riwayat atau apa ya relax aja. Jadi positive thinking tuh justru itu the best medicine lah buat kita gitu ya. Tapi ngelihat kayak gini ya kondisinya, ya jujur aja di lingkungan terdalam juga memang ada beberapa yang memang positif juga. Sampai ada yang isolasi mandiri, ada yang juga sampai dirawat gitu ya. Jadi kalau menurut lu Cah, kayak teori yang dulu awal-awal pandemi ini muncul gitu, si teori herd immunity itu, kayaknya bakal ke arah sana gitu. Kalau feeling gua gitu nggak sih? Kalau menurut lu gimana? Ntar lupa lagi herd immunity itu jadi nanti disebutin bahwa nanti katanya bakal semua orang tuh bakal kejangkit semuanya ke arah sana. Tapi ya nanti seiring dengan waktu tuh semuanya bakal terjangkit semuanya, didiemin aja gitu. Kalau gue lihat ya dari berita artis kena, ustadz kena, yang populer-populer aja kena. Dan mereka adalah orang-orang apa? Orang yang mampu untuk membayar swab test, bukan rapid ya. Swab itu mahal, 900.000 sampai 1,2 juta. Nah,
mereka aja yang orang populer tuh umum, maksudnya pada positif gitu. Apalagi yang nggak diperiksa gitu. Yang nggak diperiksa. Ini potensi untuk yang nggak ngemeriksain tuh sebenarnya gede ya. Jadi bodoh-bodohnya gue ini mah jangan jadiin dalil ya. Kalau gue ngelihatnya udah semua orang kena. Udah aja gitu ya. Semua orang kena. Udah ini mah. Gimana kita sekarang caranya kalau lihat Indonesia ya. Lihat Indonesia yang amburadul PSBB apalah segala macam di pasar tetap makanya masyarakat cilok lah gitu kan perkara itu kan bawa anak kecil gitu kan. Di supermarket juga ada yang batuk berdahak apa segala macam. Come on man, ini is everywhere gitu dan ketika kondisinya udah kayak gini ya memang salah satu kita untuk survive itu ya jalanin hidup sehat. Iya, ikhtiar dengan ya olahraga segala macam Tibun Nabawi udah. Nah, ikutilah sunnah Nabi maka engkau akan selamat, itu aja. Kalau gue sih megang itu ya, nggak ribet lah gitu. Terserah ada orang yang wah lu nggak ilmiah nggak apa-apa, terserah. Gue udah yakin sama yang nih, gitu. Jadi kalau gue ngakininnya gitu, terserah. Agama lain terserah ya, lu ada aturan sendiri ya silakan gitu. Gue nggak maksain lo ya. Tiba-tiba nanti wah ini Ucai nih. Masa kehendak ya acara-acara kita ya kan. Ini mas yang lain tuh apa? Wah enggak gitu. Ini mas sharing ya. Pilihan ya. You can choose your own way. This is my faith. This is my deen. Ya, way of life. Ya udah. Ini way of life kan. Islam ya gue yakin dari instant shock. Itu 5 kali sehari kita kan wudu ngisep ini serot sering kan. Gue setelah mengenal instant shock itu ya udah hampir beberapa tahun setelah mengenal instant shock, gue udah nggak ngorong lagi. Jarang ngorong. Udah nggak ngupil ya? Ngupil. Dan kalau ngupil pun kayak upilnya tuh putih ya? Putih warnanya. Tapi kalau udah lu setiap mau sholat itu wudunya instant shock ya, ngisep air ke hidung, seret gitu, sampai agak perih kayak tenggelam. Iya kayak kalau lagi berenang tuh suka masuk air. Ya waktu kecil lu pernah tenggelam kayaknya kan nah itu rasanya segitu, terus dibuang, seret. Nah itu tuh virus kadang kan bersemayam di sini. Makanya swab test tuh di sini kan, karena dia bersemayam di sini. Jadi ketika instant shock tuh dikeluarin terus sampai 5 kali. Belum lagi kalau sholat duha, sholat tahajud itu berapa kali kan instant shock gitu. Nah, sholat nggak sholat, tetap aja sekarang mah instant shock aja. Baru datang ke kantor, instant shock gitu. Ya lebih baik lagi sambil 2 rakaat gitu kan, setelah wudu ya itu pilihan ya. Jadi kalau gue sih solusi sih udah ada sih ini. Masalah hidup atau mati ya itu udah ditentukan. Caranya gimana ya? Bisa lewat COVID, bisa lewat demam berdarah, bisa lewat nauzubillah ketabrak atau yang lain-lain gitu atau meteor jatuh ya kita nggak tahu kan gitu. Pesawat gitu kan kemarin. Ya udah. Nah, jadi Cai, setelah ngejalanin kayak kemarin isolasi mandiri terus juga masuk rumah sakit. Terus juga mungkin ada keluarga yang juga khawatir gitu. Hikmah apa sih yang paling besar yang Ucai bisa sharing nih ke penontonnya The Bright Side Show? Kalau gua jujur ya, pas gua di isolasi di rumah sakit, yang ada di otak gua tuh yang baju lu tuh. Uighur. Kenapa bisa? Mereka bukan diisolasi lagi. Mereka untuk ibadah susah. Mereka ya di karantina. Ya kan ngerasain di karantina. Ini 10 hari aja udah pengen mall gitu kan. Jiwa-jiwa mallnya masih ada walaupun gini ya gitu ya, masih pengen kena AC yang ada sedikit fast food lah apa gitu kan gitu. Jiwa-jiwanya masih ada gitu. Makanya dari Kebonjati kemarin langsung ke Pascal gitu kan. Deket ya. Beres dari situ langsung ke mall dulu. Tapi ya kalau renungan gue ketika berada di rumah sakit, gue mikirin saudara-saudara gue di Xinjiang, di Syam, Palestina, dan Suriah, bagaimana kehidupan mereka itu sangat dikungkung gitu ya, dengan situasi yang ya luar biasa itu, ya gue jadi lebih punya tanggung jawab untuk setidaknya lah terus mendoakan mereka gitu ya, dan insya Allah kalau kita memudahkan urusan orang lain gitu kan, dengan kita setidaknya membantu dengan doa dan dengan harta kita, nanti Allah kasih kemudahan-kemudahan lain. Makanya banyak yang nanya kan, setelah orang-orang tahu gue kena COVID, banyak yang nge-DM sama nge-WhatsApp ternyata.
pada kena ternyata teman-teman. Baru ngaku juga ya. Ngaku juga. Gue kemarin juga. Gue kena. Gue baru kena. Gini. Obatnya apa? Yang tadi itu gue udah template aja jawabnya tuh. Ini coach Hindi apa segala macam. Udah. Ini yang fisiknya ya. Yang lu makan, minum ini. Yang ruhiyahnya lu sedekah aja deh. Udah. Sedekah ya kita tolak bala lah. Maksudnya berbagilah ketika kita. Ya ini bukannya bermaksud untuk apa gitu ya. Cuman salah satu yang disarankan memang ketika sakit itu adalah ya perbanyak sedekah ya. Selain kita juga yang melakukan zikir pagi petang ya, tilawah ya, kita terus tawakal sama sedekah. Nah karena sedekah itu ya insya Allah kita dimudahkan juga dengan urusan yang lainnya gitu kan. Waktu mikirin biaya rumah sakit men. Nah itu sharing dong. Kenapa bisa dapat pengalaman kayak gitu? Atau apakah? Sedangkan ATM udah menuju RP0 karena swab kan kemarin satu keluarga di swab. Semua 9 ya. kali 6 tuh berapa tuh? 900.000 kali 6 lumayan kan untuk zaman pandemi gini kan. Berat habis. Wah, ini belum lagi susu bayi buat di rumah. Wah, udah deh. Tapi alhamdulillah tetangga saudara segala macam ngirim gitu kan dan semua sangat sportif gitu ya. Suportif gitu kan dan akhirnya pas gue mikirin masalah rumah sakit, pas gue mau keluar, ada hal yang harus ditandatangan, ternyata semuanya RP 0. Jeng. RP 0 ya, jadi ya udah ini semua biaya udah nggak ada yang harus dikeluarkan, semua udah ditanggung ya dari atasan. Jadi dari biayanya, ya. Jadi biayanya memang ada, budgetnya itu memang ada ya. Jadi ketika kita udah masuk rumah sakit dan dinyatakan positif kan, gitu ya. Dinyatakan positif, terdaftar, ya udah cair kan gitu. Jadi, jadi kan ya kita alhamdulillahnya maksudnya ya udah nggak usah bayar gitu kan. Cuman ya masalah swab aja kemarin sih yang memang agak cukup memberatkan karena kita penasaran kan ini sakit apa gitu kan ya otomatis ya udah deh swab deh gitu kan karena perhitungan gue nggak isolasi mandiri karena di rumah ada bayi. Tadinya gue nggak mau di swab, udah isolasi mandiri, gue menyatakan diri gue COVID sendiri misalnya. Oh iya. Gitu kan. Tadinya gitu. Anak-anak yang lain kemarin waktu di rumah sakit mereka pada itu hasilnya juga Negatif ya? Negatif. Jadi si kembar negatif, out of negatif, yang asuhnya pun negatif. Cuman saya dan istri yang kemarin positif. Ya qadarullah, mudah-mudahan digugurkan dosa-dosanya. Amin. Pas sudah dikerem segala macam, langsung mikirin dosa aja gitu kan. Absen dosa kemarin. Ini kayaknya marahin anak nih kemarin terlalu parah nih marahin anak gitu kan biasanya gitu kan. Oke belajar ini wah segala macam. Masa udah lupa lagi. Apalagi pulang dari karantina kan anak udah main terus kan. Gak terus balik lagi. Takutnya dapat dosa baru lagi deh. Oke deh. Ya gitulah. Luar Jadi biasa. Intinya sih apa ya? Ya penyakit apapun tuh pasti ya ada di mana-mana gitu. Yang intinya sih kita yang terbaik itu bukan ya klisenya ya. Ini klise banget sebenarnya kan bukan pengobatan tapi pencegahan. Pencegahan tuh ya itu tadi rajin mengkonsumsi Tibun Nabawi ya jaga kesehatan badan, imunitas kita baik dan stay positive thinking sama kuatkan keimanan kita kepada Allah ya udah gantungkan harapan kita hanya sama Allah gitu kan udah kelar sih, udah kalau misalnya semua ya berusaha untuk menjalankan itu, insya Allah ya kita terselamatkan lah. Iya. Nah, satu yang bisa diambil juga, pandemi ini masih ada. Ya. Dan kita juga jangan abai, jangan abai juga. Nanti gini bang, rencanain gitu, pakai APD lagi. Kita juga jangan abai sama pandemi ini. Tapi kita juga jangan lebay, ya kan? Iya. Kan ada tuh yang it's okay to lebay gitu. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya lebay dalam artian jaga ini, cuman dalam bersosialisasi ya kita tetap kita harus menghargai. Maksudnya di satu sisi kita merasa pede, kita imunitas kita baik, kita nggak terus kita kemana-mana nggak pakai masker. Tapi apa perasaan orang di depan kita? Perasaan aja, nggak usah. Ternyata kita bawa virus itu kan merugikan, itu kan zolim ya. Kita nggak pakai masker gitu. Tapi jarak udah semeter. Iya, udah semeter. Udah dihitung tadi. Ini gede loh ininya. Udah dihitung. Nah, maksudnya tetap kita pun harus memikirkan
orang di sekitar kita. Ya. Oke Ya, deh. jadi buat teman-teman tetap lakukan ikhtiar dengan Tibun Nabawi tadi atau ya vitamin-vitamin yang tadi disebut. Terus apa? Ya itu tadi paling utama adalah jangan merasa rendah diri ketika kena penyakit COVID gitu kan. Itulah yang harus kita tanamkan bahwa kita harus ridho dengan penyakit yang kita alami sebagaimana orang-orang yang ridho ketika lahir ya nggak punya tangan, nggak punya kaki gitu kan, dia ridho dan tetap menjalankan hidup dengan semangat gitu. Masa kita sih kena penyakit langsung ngedrop, langsung depresi, janganlah ya. Kita nggak ada apa-apanya dibandingkan sama mereka yang berjuang luar biasa dalam hidup ini gitu. Jadi gue tekanin lagi ya, kita harus kalau udah kena ya kita istighfar dan juga bersyukur gitu kan. Bersyukurnya karena apa ya, kita levelnya baru masih sayang ya gitu dikasih ujian seperti ini gitu. Seperti ini gitu. Tidak seberat ya saudara-saudara kita di Xinjiang atau di Palestina, di Suriah. Jadi ya kita harus terus lihat ke sana deh. Jangan terus-terusan pengen ada di posisi senang gitu kan. ada hal yang memang kita harus drop dulu biar kita keluar lagi. Ya ini membawa cerita, membawa hikmah. Ya mudah-mudahan The Bright Side Show kali ini ada sesuatu yang bright yang bisa diambil buat teman-teman semua di rumah. Ya. Pastinya dong, mudah-mudahan ya. Dan gue jangan dijadiin dalil ya tadi yang masalah obat apa segala macam, tapi ini pengalaman. Silakan mau ambil silahkan, mau enggak ya nggak apa-apa. Itu mah urusan moralitas masing-masing. Oke, nah teman-teman, itu tadi testimoni dari salah satu penderita COVID yang tadi saya juga agak was-was juga nih. Mantan COVID tapi ceria gitu. Ya, tapi yang pasti ceritanya mudah-mudahan bisa membawa hikmah buat teman-teman di rumah dan sana juga yang nonton. Tidak mengucilkan buat saudara-saudara yang memang mengalami ditinggal sama anggota keluarganya karena terkena penyakit COVID ya, yang meninggal. Saya pun respect. Tapi ini buat yang hidup, saya di sini hanya untuk menyemangati mereka yang berjuang untuk melawan COVID ini. Gitu. Oke, tetap semangat. Ya. Mungkin ada yang di rumah juga yang menderita, yang positif nonton ini. Tetap semangat, berjuang ya. Oke. Alright. Yang teman-teman yang sehat juga, jaga terus kesehatannya, oke? Alright. Doain gua kurus ya. Sekarang PR-nya itu. Iya. Soalnya dikasihnya, vitaminnya itu salah satunya penambah nafsu makan. Karena kalau COVID kurkuma ya? Ya, kurkuma itu. Makin dong. Ini makanya nambah lagi nih. Doain gua kurus ya. Oke, teman-teman. Dan sehat. Sampai bertemu di gelaran The Bright Side Show berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.